Fakta-fakta anggota DPRD Kota Tegal diciduk gegara berangkatkan calon haji ilegal. Seorang anggota DPRD Kota Tegal Nur Fitriani atau NF diciduk lantaran memberangkatkan haji puluhan orang menggunakan visa kerja. NF selama ini menawarkan jasa ibadah haji tanpa antri. Berikut fakta-faktanya. NF ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menjadi pendamping puluhan jemaah calon haji diduga ilegal menggunakan visa kerja. Terungkap, perempuan berinisial NF atau Nur Fitriani itu merupakan anggota DPRD Kota Tegal dari fraksi PAN. Ketua DPRD Kota Tegal membenarkan jika NF adalah anggota DPRD Kota Tegal. Meski begitu, pihaknya tetap berpegang azas praduga tak bersalah dalam kasus ini. Kusnendro mengungkap sebelum bertolak ke bandara, rombongan calon haji ini dikumpulkan oleh NF di ruang paripurna untuk acara pelepasan. Menurutnya, penggunaan ruang kantor dewan tidak menyalahi aturan sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan parlemen. Sedangkan untuk NF suratnya belum masuk sampai sekarang. Anggota DPRD Kota Tegal dari PAN, Tengku Raihan Makarim, juga membenarkan NF rekan satu fraksinya. Selain anggota DPRD, NF juga merupakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Tegal. Kakak kandung dari NF, Eli Farisati, menyebut adiknya saat ini mengakui jika adiknya diperiksa Polres Bandara Soekarno-Hatta. Untuk identitas ia atau If yang terjaring bersama NF, Eli mengungkap, dia adalah mantan anggota Dewan dari PAN periode 2019 hingga 2024 dari Padang Sidempuan. Eli juga menyampaikan, jika adiknya secara terang-terangan mempromosikan layanan haji tanpa antre melalui media sosial Facebook. Apa yang dilakukan NF sebenarnya sudah banyak yang menegurnya, meski begitu, NF tetap saja melakukannya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kementerian Agama dan Imigrasi kembali menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji ilegal. Mereka tidak mengenakan seragam haji resmi dan berangkat diam-diam dari Bandara Soekarno-Hatta, seolah sebagai perjalanan biasa. Penyelidikan kepolisian mengungkap bahwa keberangkatan jemaah ilegal tersebut dikoordinir oleh Biro Travel yang mematok biaya 139 juta hingga 175 juta rupiah per orang. Dalam pengoperasiannya, Biro Travel tersebut memanfaatkan celah hukum dan menyalahgunakan jenis visa untuk kepentingan haji non-prosedural. If mengatur pengurusan visa dan tiket, sedangkan NF bertugas mengumpulkan dana dan mencari calon jemaah haji. Para korban tertarik mengikuti program Haji Tanpa Antri karena mempercayai rekam jejak pimpinan rombongan yang sebelumnya berhasil memberangkatkan jemaah haji non-resmi pada tahun 2024. Hasil pemeriksaan menunjukkan para calon jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan tidak memahami bahwa visa yang digunakan bukan untuk keperluan ibadah haji. If dan NF terancam pidana jika terbukti terdapat unsur penipuan atau penyelenggaraan haji secara ilegal, keduanya akan dijadikan tersangka. Ya, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB atau sekitar jam 3 sore kita kemudian mendapat informasi dari rekan imigrasi bahwasanya terdapat 36 orang yang kemudian dicegah keberangkatannya menuju negara Arab Saudi dikarenakan kelompok orang ini akan berdasarkan keterangannya akan berangkat menunaikan ibadah haji, namun saat dilakukan pengecekan visanya menggunakan visa bekerja. Karena itu berdasarkan informasi tersebut yang kami terima, kami membawa ke 36 orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaannya 36 orang ini, ya, dari 36 orang ini terdapat 2 orang yang kemudian dia berperan sebagai yang merekrut, bukan merekrut, mencari calon jemaah, dan kemudian yang lainnya tugas untuk mengatur keberangkatan. Adapun asal dari para jemaah dari beberapa daerah, dari daerah Tegal, Brebes, Lampung, Bengkulu, Palembang, Medan, Makassar, dan Jakarta sendiri. Modusnya sama bang, mereka transit ke negara ini dulu bang, negara lain. Berdasarkan tiket pesawat yang kemudian ada pada
jemaah, ya. Kapal itu pesawat berangkat dari Jakarta, dari Cengkareng, kemudian transit ke Kolombo dan tujuan akhirnya Riyadh. Kita masih melakukan pendalaman terkait sangkaan pasal yang kemudian bisa kita terapkan terhadap kedua orang ini, ya, laki-laki 48 tahun dan juga NF perempuan 40 tahun, ya. Sebagaimana tadi perannya masing-masing, kita akan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Agama.